meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah menjalankan berbagai program yang pelaksanaannya dibiayai oleh. Terdengar Iqbal? Aman? Udah. Video sudah terlihat dan suaranya juga udah keluar. Sudah ya? Oke, silakan disimak dulu ya 5 menit. APBN. Rupiah yang dibelanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga APBN dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Untuk memastikan bahwa rupiah yang digunakan tepat sasaran dan diimplementasikan sesuai rencana, maka perlu dilakukan proses pengukuran dan evaluasi atas penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, realisasi pencapaian output, dan tingkat efisiensi atas pengeluaran yang telah dilakukan. Padahal jika dicermati, laporan yang dikirimkan merupakan data yang sama. Untuk mempermudah proses monitoring dan evaluasi tersebut, Direktorat Jenderal Anggaran membangun sebuah aplikasi monitoring dan evaluasi kinerja penganggaran atau disingkat MONEF Kinerja Penganggaran. Aplikasi MONEF Penganggaran merupakan aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk mengukur tingkat penyerapan anggaran dan realisasi output. Sebelum ada aplikasi MONEF, Satker membutuhkan proses yang panjang untuk memberikan laporan. Di sisi lain, pihak yang melakukan MONEF juga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menganalisis. Setelah ada aplikasi MONEF, proses menjadi lebih sederhana. Data lebih akurat dan aplikasi akan otomatis menghasilkan laporan yang bersifat real-time, sehingga memudahkan pihak yang melakukan MONEF dalam menganalisis. Adanya aplikasi MONEF memberikan sebuah early warning kepada pengelola anggaran dalam memonitoring kinerja penganggaran pada tahun anggaran berjalan. Selain itu, kinerja penganggaran dan kendala pencapaian output yang dilaporkan melalui mekanisme 4 layer berjenjang dapat meningkatkan efektivitas komunikasi antar layer dan mempermudah penyampaian solusi atas permasalahan pencapaian output yang dihadapi di lapangan. Selain laporan kinerja penganggaran hingga level Satker dapat terpantau secara bulanan, tingkat kedisiplinan dalam melaporkan pencapaian dan progres output beserta kendala oleh Satker juga dapat dipantau melalui aplikasi MONEF Kinerja Penganggaran. Apa saja informasi yang tersedia dalam aplikasi MONEF, pagu dan realisasi anggaran? Capaian output. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian output. Sebagai fungsi improving, hasil MONEF menjadi sumber informasi penting dalam upaya perbaikan kinerja penganggaran guna mencapai target pembangunan nasional.
serta fungsi proofing agar setiap rupiah uang rakyat yang dibelanjakan melalui APBN dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, marilah kita berpartisipasi untuk melakukan pelaporan melalui aplikasi Monef demi kinerja penganggaran yang lebih baik. Oke, sudah selesai. Ya, tadi ada yang menarik mungkin ya. Lupa stop share dulu. Kelihatan ada konsep SPOC sebelum dan sesudah ya. Ini Bapak lihat dulu ketika masih sebagai anggaran di Direktorat Jenderal Anggaran gitu ya. Ketika melakukan penanganan RKKL, di khususnya kertas kerja RKKL gitu ya, salah satu PTN gitu ya. Nah, ditemukan itu ada alokasi untuk pemberian akomodasi dan konsumsi serta berjadin untuk biaya penyampaian laporan gitu ya. Setelah kita telusuri ternyata biaya untuk penyampaian laporan itu bukan dikirim via pos atau tiki atau segala macam ekspedisi gitu ya, tapi diantar langsung gitu ya. Ternyata diantar langsung dari pegawai salah satu PTN ke Ditjen Dikti. Nah, kebetulan saat itu Bapak mitra kerjanya adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional gitu ya. Kita kejar gitu ya. Kok untuk laporan harus diantar sendiri? Apa tidak bisa langsung dikirim aja dengan ekspedisi gitu ya? Dengan sarana pos, PT Pos Indonesia atau Tiki segala macam gitu ya. Nah, di situ kita mulai mikir gitu ya, wah ini berapa banyak harus dikeluarkan anggaran untuk biaya penyampaian laporan secara langsung gitu ya. Ini harusnya bisa difasilitasi dengan aplikasi laporan-laporan seperti itu ya, harusnya bisa dibantulah gitu ya dengan didukung oleh sarana IT gitu ya. Nah, di situ mulai terpikir gitu ya, wah ini harus dibantu nih atau diciptakan ini aplikasi Monef anggaran yang membantu Satker gitu ya untuk menyampaikan pelaporan secara periodik gitu ya. Dan nanti karena dia melaporkan secara periodik, nanti secara otomatis dia bisa membuat laporan kinerja itu baik dalam waktu semesteran maupun laporan kinerja anggaran tahunan gitu ya. Jadi bisa semesteran, bisa tahunan. Nah, itu awalnya. Terus dulu Bapak juga pernah ikut gugus tim gugus kendali mutu lah gitu ya, atau task force lah gitu ya di DCA yang untuk mempersiapkan PMK 249 itu ya. PMK 249 tahun 2011. PMK 249 kemudian dicabut digantikan PMK 214 2017. Dan terakhir PMK 22 ya, tahun 2021 yang kemudian melahirkan aplikasi update aplikasi smart versi yang tahun 2021 seperti itu ya. Nah, mungkin tadi di video itu sempat disampaikan apa saja informasi yang terkandung di aplikasi yang secara konsep yang SPOC itu single point of contact yang kemudian melahirkan aplikasi Monef anggaran atau aplikasi smart. Mungkin bisa Prima mulai dulu, ada setidaknya 3 tadi Prima. Ada tiga informasi yang terkandung di sana gitu. Kata kuncinya adalah data atau informasi yang dibutuhkan untuk menghitung aspek implementasi. Aspek implementasi kan ada 4 kan? Apa-apa saja data yang harus ada di aplikasi Monef anggaran itu. Apa Prima? Bantu. Yang 3 tadi ya Pak? Yang 3. Yang pertama itu kalau tidak salah pagu dan realisasi anggaran. Yang kedua itu capaian output ya Pak? Iya. Satu lagi? Kalau yang satu lagi itu kalau nggak salah keluhan atau masalah gitu ya Pak? Ya, early warning sistemnya. Jadi yang pertama itu kan kalau aspek implementasi kita menghitung penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggarannya, pagu didipaknya gitu kan.
Nah, itu informasi pertama tentang realisasi anggaran dan pagu anggaran yang tercatat di DIPA-nya seperti itu kan. Yang kedua, tadi betul sampaikan Prima, capaian output ya, capaian output. Karena kan untuk menghitung EK itu mesti ada hitungan capaian output kan? Betul nggak? Aspek implementasi kan ada daya serap anggaran, capaian output, efisiensi, satu lagi konsistensi gitu ya. Konsistensi antara ini ya, penyerapan anggaran dengan rencananya. Satu lagi early warning systemnya. Tadi sempat disebut early warning system, artinya di situ ada kendala pencapaian output itu apa saja dan upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Satker ya. Jadi bisa dilakukan secara berjenjang ke unit eselon 1 atasnya, unit eselon 1 atasnya langsung ke Kementerian Keuangan juga, CEKI DJA ya, melalui DJA. Seperti itu. Jadi di aplikasi Monep anggaran itu gitu ya, ada itu salah satu fiturnya gitu ya, untuk pencapaian pencapaian output itu ada faktor penghambatnya apa saja harus dituliskan itu. Jadi misalnya untuk daya serap anggaran, mengapa daya serap anggarannya itu relatif rendah, tidak mencapai target yang ditentukan. Dia tuliskan di situ faktor penghambatnya apa, terus faktor pendukungnya. Kalau misalnya daya serap anggarannya itu tinggi gitu ya, jadi justifikasi lah. Kalau dia ngisi datanya itu sudah valid gitu ya, sudah akurasi datanya sudah akurat gitu ya, data yang disampaikan di aplikasi sudah akurat gitu ya, seperti itu. Dan satu lagi kalau memang dia faktor penghambat, artinya dia tidak mencapai target yang ditentukan, dia bisa menuliskan rekomendasi. Nah, rekomendasi biasanya diberikan oleh unit eselon atasnya. Misalnya level kan layernya itu ada 4 kan, ada layer Satker, ya, ada layer unit eselon 1, ada layer kementerian lembaga, dan yang terakhir layer nasional. Yang dalam hal ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan, CEKI, Direktorat Jenderal Anggaran. Nah, jadi kalau dulu posisi Bapak masih tahun 2011 sampai 2016 gitu ya, Bapak sebagai layernya layer nasional karena bisa memantau evaluasi monitoring dan evaluasi kinerja di seluruh kementerian lembaga. Nah, ya, jadi seharusnya sih cuman mitra kerja kita saja yang kita awasi gitu, monitoring dan evaluasi kinerjanya. Tapi ternyata ketika saat itu Bapak jadi analis anggaran di DJA, bisa membuka seluruh 87 kementerian lembaga itu. Bisa ya. Kalau sekarang mungkin sudah dibatasi. Kalau misalnya Bapak mitra kerjanya misalnya Kementerian Luar Negeri, Bapak cuma bisa buka di aplikasi smartnya itu cuma bagian anggaran Kementerian Luar Negeri saja. Kalau zaman dulu Bapak bisa buka seluruhnya gitu loh. Ya. Sekarang sepertinya sudah dipersempit. Kalau mitra kerjanya A, ya cuma bisa buka yang A saja seperti itu. Ya, bisa nangkap ya secara garis besar. Mungkin Anda kemarin PKL nggak ada di DJA, jadi mungkin nggak sempat diperkenalkan aplikasi ini ya. Iqbal kemarin di mana Iqbal PKL-nya? Di KPPN, Pak. KPPN sepertinya ya kalau Iqbal dekat sama ini bendahara atau PPK mungkin sempat diperkenalkan aplikasi ini, tapi kemungkinan nggak sempat ya. Pernah nggak diperkenalkan aplikasi ini, Iqbal? Aplikasi Monef ya, Pak? Atau paling aplikasi apa? Kalau aplikasi yang dikenalin cuma Monef, Pak. Tapi semenjak ada perbaruan apa gitu, sehingga di bidang PD itu cuma bisa diakses satu orang, itu nggak dikenalin lagi. Suaranya hilang ya, Iqbal ya? Putus tadi suaranya mungkin Iqbal ya. Oke, artinya Iqbal mungkin nggak bisa sampai ngelihat aplikasi dan coba-coba aplikasi smart ini gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti boleh jadi dari sekian banyak mahasiswa Bapak ada mungkin yang nanti di DJA gitu ya penempatannya. Kalaupun tidak di DJA mungkin di Satker, yang di Satker
di layer Satker Anda harus memasukkan ini ya, data tentang capaian output, capaian realisasi anggaran. Nanti ketemu juga dengan aplikasi ini ya, aplikasi smart ini ya, seperti itu. Oke, tadi sudah dijawab dengan benar oleh Prima. Mungkin tahunya monitoringnya itu ada warnanya, ada tiga. Ini ya, tidak stabil. Jaringannya nggak bagus ya. Oke, ada warna merah, ada warna kuning, ada warna hijau. Ada yang bisa bantu menjelaskan makna dari warna kuning, warna merah, warna hijau? Nah, ini siapa nih? Prima mau tunjuk siapa, Prima? Kira-kira bisa bantu jawab. Ini videonya banyak yang nggak nyala, mungkin kendala jaringan juga kali ya. Oke, ini sudah komplit 28 kayaknya, Iqbal ya. Bapak buka lagi ininya ya, halaman depannya biar Iqbal bisa foto ininya. Bapak hidupin dulu, bisa dipoto dulu. Oke, Iqbal bisa bantu foto dulu? Iya. Udah aman? Sudah, Pak. Udah ya, oke. Nah, ini Miska mungkin bisa mengartikan warna-warna tadi. Miska seperti tengok nggak Miska? Kalau warna merah artinya apa, warna hijau itu apa, warna kuning apa? Nanti malah dijawab Miska, merah itu berani Pak katanya. Kuning hati-hati Pak katanya. Hijau boleh jalan Pak. Nah, lampu merah itu. Gimana Miska? Kalau tafsiran Miska? Mungkin kalau yang hijau udah baik, Pak. Udah baik. Baik. Oke. Cukup mungkin, Pak. Kalau merah? Yang kuning cukup gitu ya. Ya. Terus kalau yang merah? Kurang mungkin, Pak. Oh, kurang. Namanya tafsiran kan, boleh-boleh saja gitu kan. Oke, Wildan mungkin bisa bantu memperjelas. Miska tadi udah coba menjawab. Izin coba. Silakan. Oke. Mungkin kalau yang kuning itu apa statusnya belum dikonfirmasi sama atasnya, ya, kalau hijau sudah dikonfirmasi oleh. Oke, betul. Satu lagi. Kalau merah tolak konfirmasinya sama pihak atasnya. Oke, betul ya. Nah, Wildan rupanya menyimak gitu ya. Si Miska masih nebak-nebak tadi ya. Iya, kalau yang kuning dia belum dikonfirmasi gitu ya. Terus hijau dia sudah dikonfirmasi, artinya dalam pengisian datanya dia sudah betul gitu ya, sudah betul. Jadi kalau yang warna merah itu kemungkinan salah gitu ya, harus artinya data yang sudah disampaikan oleh layer Satker ke unit eselon 1 atasnya itu ditolak oleh unit eselon 1, artinya datanya salah gitu ya. Makanya harus ini makanya tadi disebutkan ini aplikasi smart ini bagian juga dari komunikasi ya, efektivitas komunikasi antara Satker yang di bawah dengan Satker pembinanya, seperti itu ya. Jadi kawan-kawan di DJA aja seperti Bapak ya, karena layer nasional itu bisa memantau. Dulu Bapak nangani LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia gitu ya. Dia punya Satker di daerah, ada capaian outputnya masih jauh dari harapan gitu ya. Udah langsung kita kasih tahu sama si bagian evaluasi di Biro Perencanaan dan Keuangan LIPI. Ini Satker ini kok aneh gitu ya. Satker yang lain kok targetnya sudah terpenuhi, kalau satu Satker ini kok jadi bermasalah gitu ya. Ada apa? Nah, jadi bisa sebagai early warning gitu. Jadi nggak sampai udah dekat-dekat tutup tahun anggaran baru kita tahu nih si Satker kinerjanya kurang bagus. Nah, jadi dengan adanya aplikasi smart ini kita bisa melakukan early warning system gitu ya. Jadi ada Satker yang mungkin kinerjanya kurang baik, udah bisa langsung kita tindak lanjuti gitu ya. Mana solusinya seperti apa. Makanya ada catatan tadi kan di aplikasi smart itu. Apa saja faktor penghambatnya sehingga dia tidak mencapai target yang ditetapkan terkait capaian output, terus realisasi anggarannya, segala macam gitu ya. Kinerjanya untuk hitung EK Satkernya ini kurang optimal seperti itu.
Itu ya, betul Uldan ya. Miska udah tahu artinya Miska ya? Nggak lagi ini ya, kalau hijau udah on the track. Iya sih betul, kalau udah hijau udah on the track benar. Tapi yang lebih tepat ya sudah dikonfirmasi pengisian datanya udah oke gitu ya. Jadi kalau kuning, nah ini belum dikonfirmasi. Kalau merah, datanya itu sudah diisi tapi salah, harus diperbaiki lagi oleh layer satkernya gitu ya. Jadi dia secara berjenjang. Jadi kalau level unit eselon 1 sudah lapor ke KL, KL-nya ngasih tanda ya mungkin warnanya ini ya belum hijau, nah, biar dia bisa menegur unit eselon 1 di bawahnya, gitu ya. Nah, yang di level nasional kita bisa buka semua, baik level satker, level unit eselon 1, bisa level KL bisa kita buka semua. Bahkan seluruh KL pun bisa dibuka. Zaman Bapak dulu ya. Jadi seperti itu. Oke, bisa nangkap ya? Oke, sekarang giliran. Mungkin ada yang ingin bertanya dari video tadi yang kurang jelas kira-kira apa? Mungkin kalau dilihat kaitannya SPOC tadi kan membawa di gambarnya SPOC, di bawahnya ada aplikasi Smart, satu lagi aplikasi OmSpan. Bisa nggak bantu jelaskan itu? Siapa nih yang jago bisa IT biasanya sih? Siapa ya? Nopal bisa nggak Nopal? Bantu Bapak Nopal. Jadi kalau nggak salah ada sempat gambarnya itu Nopal. Ada ada SPOC, di bawah SPOC itu ada cabang 2, aplikasi Smart sama OmSpan. Nopal bisa merespon? Apa karena kendala jaringan? Nah, ini mungkin kalau jaringannya kurang bagus, mungkin yang siapa nih? Siapa kira-kira ya? Silvia kali ya? Silvia, Endang ada? Ini kayaknya mahasiswa bimbingan KTT Bapak ya? Apa Bapak sebagai dosnil kali ya? Lupa Bapak. Gimana Silvia? Kebetulan ini koneksinya lagi putus-putus, Pak. Lagi putus-putus, ya udah. Kalau suara Bapak yang putus-putus atau jaringan di tempat Silvia yang lagi kurang bagus? Naik turun, Pak, ini. Oh, naik turun. Oh ya, kayak di bukit gitu ya. Oke. Gambaran penjelasan yang video tadi mungkin bisa digambarkan seperti ini ya. Jadi biar nggak bingung, gambarnya seperti ini. Kelihatan Silvia? Kelihatan, Pak. Ya, tadi kan di SPOC itu dia di bawah SPOC itu ada cabangnya, ada 2 tuh. Ada aplikasi Smart, ada aplikasi OmSpan. Nah, aplikasi Smart dia akan menghasilkan nanti nilai EK, nilai evaluasi kinerja anggaran. Nah, nilai evaluasi kinerja anggaran ini nanti akan kita gunakan untuk memberi rapot lah ibaratnya ya, memberi rapot si KL tadi, apakah di dalam mekanisme reward and punishment gitu ya, reward and punishment. Jadi kalau si nilai EK-nya kurang baik lah gitu ya, dia bisa berpotensi dapat ini punishment ya. Kalau nilai EK-nya relatif bagus ya dia punya potensi untuk mendapatkan reward gitu ya. Jadi kalau zaman Bapak dulu masih sederhana penilaian reward and punishment-nya. Cuman 3 variabel aja yang dinilai gitu ya, 3 indikator penilaian reward and punishment. 1, daya serap anggarannya. Jadi kalau KL-nya itu daya serap anggarannya keseluruhannya itu di atas 95%, ya dia aman gitu ya. Terus kalau capaian outputnya di atas 90% juga dia aman gitu ya. Satu lagi adalah ini penilaian opini BPK Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan Kementerian Lembaga LKKL-nya. Jadi kalau dia minimal dapat WDP wajar dengan pengecualian, maka si KL tadi juga berpotensi mendapat reward gitu ya. Jadi kalau 3 variabel tadi, capaian output, daya serap anggarannya, dan LKKL-nya, opininya memenuhi syarat, dia bisa diberikan, bisa diusulkan untuk mendapatkan reward gitu ya. Rewardnya bisa dalam bentuk financial ya, tambahan anggaran di tahun berikutnya, atau non financial diberikan piagam penghargaan seperti ya. Piagam penghargaan ini penting juga sebetulnya gitu ya, dan arahnya juga ke finansial nanti. Kalau dia berturut-turut dapat mempertahankan kinerja yang baik, dia bisa diusulkan untuk besaran tunjangan kinerjanya ini ditingkatkan gitu ya, ditingkatkan. Nah, nanti ditetapkan oleh
presiden dengan peraturan presiden bahwa kemudian tukin dia naik gitu ya besarannya berapa persen dari Kementerian Keuangan. Nah seperti itu ya. Nah, terus dikaitkan dengan OMSPAN tadi ya, nah, gambarnya seperti ini gitu ya. Jadi data yang di aplikasi Smart DJA ini juga diintegrasikan ke aplikasi OMSPAN ya. Nah, di situ ada juga termasuk konfirmasi capaian output untuk menghitung salah satu indikator IPA itu ya, ada indikator kinerja pelaksanaan anggaran seperti itu ya. Jadi ini perlu sinergi juga antara Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan ya, karena data di aplikasi Smart DJA ini akan juga digunakan oleh Ditjen Perbendaharaan ya untuk membantu menghitung IKPA, indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Di aplikasi Smart DJA ini juga datanya bisa digunakan oleh ini ya kantor staf presiden gitu ya, KSP. Kalau dulu namanya itu untuk mengevaluasi kinerja kementerian lembaga itu ada di zaman Pak Jokowi ada namanya UKP 4 gitu ya. Terus di zaman Pak Jokowi zaman Pak SBY nama SBY UKP 4, kalau zaman Pak Jokowi TEPA ya, P-nya 2, TEPA gitu ya. Nah, ini juga untuk memonitor janji-janji presiden gitu ya, nawacita segala macam gitu ya, atau untuk beberapa hal tertentu ada budget tagging gitu ya untuk mengawasi pelaksanaan misalnya tentang climate change gitu ya, tentang perubahan iklim ya, anggaran untuk penanganan ini ya perubahan iklim itu bisa. Jadi di aplikasi Smart juga mewadahi itu, bisa seperti itu. Ada budget tagging namanya ya. Itu mungkin kaitannya. Nah, silakan, mungkin ada yang ingin bertanya terkait video pertama tadi. Ada yang kelewat nggak kira-kira? Masih ada yang mungkin belum paham gitu dengan video SPOC tadi? Silakan. Cukup jelas? Halo, suara Bapak terdengar juga enggak? Ini kalau ada jaringannya dibilang jaringan internet Anda tidak stabil, Bapak langsung buru-buru matiin video. Biasanya langsung kalau nggak dimatiin video udah langsung hilang aja, ketendang dari Zoom gitu ya. Sampai saat ini masih aman, prima? Suara Bapak masih terdengar jelas? Aman, Pak, aman. Aman ya. Oke. Nah, tadi janji Bapak setelah kita putar video pertama tentang SPOC tadi ya, single point of contact gitu ya. Nah, kita akan putar video kedua ya, update aplikasi Smart tahun 2021. Ini paparan dari Pak Langgeng Suwito. Beliau saat itu menjadi Kasubdit ya, Kepala Subdirektorat Evaluasi Kinerja Penganggaran di Direktorat Sistem Penganggaran DJA. Sekarang beliau sudah mutasi, pindah jadi Kasubdit di ini ya, di Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Tempat Bapak dulu gitu ya. Bapak kan dulu Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kalau sebelumnya lagi namanya bukan Direktorat Anggaran Bidang, tapi Direktorat Anggaran 1, 2, dan 3. Bapak di Anggaran 2-nya ya. Yang salah satunya menangani Kementerian Pendidikan Nasional, BMKG, LIPI, ya rumpun-rumpun ristek ada di situ. Oke, sekarang Bapak coba tutup lagi ini, kita dengarkan video yang kedua yang disampaikan oleh Pak Langgeng Suwito. Ya, Pak tutup dulu ya. Oke, buka ini dulu. Share screen untuk yang ini. Mudah-mudahan bisa stabil ya. Sudah terdengar, Prima? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Silakan menyimak ya, 7 menit ya. Kita potong nanti lanjut.
Bapak Ibu, dinamika mengenai aplikasi ini sangat dinamis. Ini ada perubahan yang mendasar dari RSPP itu. Dan itu harus kita mulai di tahun 2021. Sehingga itu dilaksanakan update secara berkala sesuai dengan prioritasnya. Dan yang terpenting di awal triwulan 2 ini adalah di level Satker. Bagaimana inputting Satker bisa terlaksana. Bapak Ibu, bisnis proses dari lahirnya PMK nomor 22 itu berubah. Pengakuan pengukuran berubah. Sehingga berdampak kepada modul penginputannya berubah. Khususnya di level RO, di level Satker. Kemudian proses integrasinya dengan perbendaraan dan dengan DJA, IKPA Smart menjadi berubah. By IT harus ada adjustment. By security harus dilaksanakan proses-proses bertahap yang butuh waktu. Kemudian dari sisi engineering, bagaimana kita mampu menyajikan sistem dengan keandalan dan keamanan yang lebih bagus, proses pengolahan yang lebih bagus membutuhkan waktu, dan itu kita sedang lakukan proses. Oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, dilaksanakanlah juga reformulasi untuk pengukuran kinerja anggaran, khususnya di level Satker, yang semula adalah dengan capaian keluaran kegiatan menjadi capaian RO yang diukur dari realisasi volume RO. Overall kami bisa sampaikan tidak ada perubahan yang terlalu signifikan sebenarnya, tapi by aplikasi menjadi agak banyak yang harus dirubah karena penyesuaian terminologi, penyesuaian proses integrasi dan lain sebagainya. Sehingga itu dilakukan secara bertahap. Dan oleh karenanya, secara pembobotan sebenarnya adalah sama, kecuali untuk perlakuan di level Satker. Secara overall, ada 6 hal fitur yang bisa kita bedakan antara 2020 dan 2021. Tapi sebelumnya perlu kami sampaikan, di aplikasi Smart itu mengkaitkan adanya 5 data yang Bapak Ibu saling mendukung di aplikasi Smart itu. Yang pertama adalah data dari Krishna yang mirror kepada data aplikasi RKKL menjadi DIPA. Kemudian kalau ada perubahan di tengah jalan menjadi satu data anggaran, satu anggaran, itu link terhadap aplikasi Smart. Secara fisik untuk cross-check Bapak Ibu membutuhkan dokumen DIPA, DIPA petikan DIPA Indo, dan ada suatu proses integrasi yang langsung dengan aplikasi yang dikembangkan di IKPA SPAN. Itu adalah cikal untuk the biggest integrasi data untuk better quality di proses pengelolaan data untuk perbaikan kinerja anggaran. Ada 6 fitur yang perlu kita bandingkan di slide berikutnya. Aplikasi Smart ini, Bapak-Ibu sekalian, yang pertama adalah masih di tadi, yang sebelumnya, Mas, adalah dari sisi aksesnya yang sebelumnya diakses HTTP Monef Anggaran Kemenq.id. Sekarang kalau Bapak search di situ menjadi tidak kelihatan, mohon izin, itu sekarang ada di http://smart.kemenq.go.id. Pastikan address-nya lamanya di situ. Kemudian pada saat username di awal untuk masing-masing level tidak berubah, level Satker, level eselon 1 dan level KL, formatnya seperti sebelumnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, proses entry datanya itu ada perubahan di level Satker. Itu kalau sebelumnya yang di entry itu untuk menghasilkan CKK, capaian keluaran kegiatan itu dari menginput entry RVK, realisasi volume keluaran, yaitu capaian progres dan keterangannya, kemudian realisasi indikator keluaran kegiatan. Sekarang adalah cukup di realisasi volume RO.
tidak disertai dengan indikator. Di situ ada capaian, progres, dan keterangannya. Terkait dengan laporan laporan semesteran dan tahunan itu tetap, dan mohon Bapak Ibu bisa lakukan secara disiplin, tapi dengan tampilan udah kita akan sesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan lebih mudah sehingga tidak merepotkan Bapak Ibu sekalian. Sementara di level unit eselon 1 prinsipnya tidak berubah, yaitu hanya berubah di terminologi saja, yaitu menjadi capaian kemudian juga di level KL juga tidak mengalami perubahan. Bapak Ibu tetap melaksanakan update terkait dengan capaian sasaran strategis yang sekarang terminologi menjadi indikator kinerja sasaran strategis, tetapi laporannya harus tetap diisi laporan tahunan. Dan yang terpenting di sini di aplikasi Smart, Bapak Ibu sekalian, tutupnya kalau di 2020 tutupnya bulan Februari tanggal 25 2021. Nanti aplikasi Smart tahun 2021 tidak lagi di bulan Februari 2022, tetapi dimajukan menjadi bulan Januari tanggal 15. Itu mohon perhatian Bapak Ibu sekalian. Sementara yang nomor 6 ini adalah bagaimana untuk proses data di level nasional di Kementerian Keuangan DJA, itu tidak mengalami perubahan. Bapak Ibu, secara keseluruhan profil fiturnya lebih menarik. Kita bisa melihat slide berikutnya. Next slide. Itu adalah seperti ini, login. Kemudian berikutnya adalah leveling layernya, layer aplikasinya, ada layer DJA, nasional, level KL, eselon 1 dan level Satker dengan username masing-masing, kemudian data referensinya yang tersedia. Sehingga 7 menit ya, lewat 7 menit 41 detik gitu ya. Oke, tadi sudah disampaikan oleh Pak Langgeng gitu ya, ada 4 layer gitu ya. Ada layer Satker, layer eselon 1, layer KL dan layer nasional. Kuncinya sebetulnya di layer Satker gitu ya. Jadi kalau Satkernya itu tertib dalam mengisi data realisasi di aplikasi Smart, sebenarnya aman gitu ya. Nah, selain dia tertib juga kualitas datanya ya, mengenai akurasinya gitu ya, dan validitas data yang diisikan di situ. Nah, kadangkala kita gitu ya, Bapak lah dulu ketika menjadi analis anggaran itu tadi melihatnya dari warna-warna itu ya, warna-warna tadi ada warna hijau, ada warna merah, ada kuning. Nah, kita pantau itu kan. Nah, ini langsung biasanya kita berkomunikasi dengan bagian evaluasi di Biro Perencanaan dan Keuangan KL gitu ya. Kalau memang ditemukan ada satker yang tidak tertib dalam mengisi capaian realisasi mereka di aplikasi Smart, dan boleh jadi juga ada satker yang asal ngisi gitu ya, asal ngisi, jadi datanya kurang valid gitu ya. Nah, itu juga menjadi perhatian. Oke, tadi sempat juga disampaikan oleh Pak Langgeng ada 5 tadi ya, ada 5 kalau nggak salah tadi dia bilang ada 5 sumber data gitu ya. Nah, masih ingat nggak? Coba siapa nih Bapak tanya ya. Miska sudah, Wildan sudah, Iqbal sudah, Bima sudah, siapa yang belum? Tadi Silvi udah, Citra coba Citra. Citra bisa respon? Ingat nggak? Gimana? Ya, coba silakan jawab. Ya, ada 5 tadi disebutkan Pak Langgeng. Apa saja? Kalau nggak salah itu data dari Krishna, terus RKAKL DIPA, terus 1 DJA, terus dari Smart sama dokumen DIPA terintegrasi. Dokumen DIPA sama integrasi data dengan DJPB tadi ya. Nah, yang mungkin perlu dijelaskan 1 DJA itu menurut Citra apa tuh? 1 DJA. Tadi kayaknya agak sedikit disinggung gitu ya.
Kalau si satkernya ada perubahan informasi kinerja, dia masuk ke aplikasi itu. Pernah dengar nggak aplikasi Adik RKKL? Citra? Pernah dengar sih. Belum. Pernah dengar, Dulu Pak. pas zaman Bapak namanya aplikasinya itu Adik RKKL ya. Adik itu arsitektur dan informasi kinerja RKKL. Jadi apa-apa saja yang menjadi referensi di aplikasi RKKL di DIPA itu ya. Nah, sebelum masuk ke aplikasi RKKL DIPA itu masuk ke Adik RKKL itu ya. Jadi kita konfirmasi mengenai misalnya ada penambahan output gitu ya. Ada perubahan output misalnya nomenklaturnya, atau ada perubahan terkait misalnya ada perubahan reorganisasi di suatu kementerian lembaga yang akhirnya mengubah struktur referensi di aplikasi RKKL. Nah, dia harus masuk ke 1 DJA dulu, seperti itu ya. Kalau Krisna kan kolaborasi ya antara dokumen aplikasi yang Reja KL bikinannya Bappenas gitu ya, dengan aplikasi yang dibangun oleh aplikasi RKKL yang dibangun oleh DJA Kementerian Keuangan. Oke, betul ya, Citra ya. Oke, oh ya, satu lagi mungkin Bapak perlu kasih tambahan informasi. Dulu ketika Bapak juga masuk di tim, ada SK tim gitu ya, untuk penguatan monet kinerja anggaran gitu ya. Bapak diajak masuk tim itu karena tahun 2011 Bapak sudah mengajar di Distan namanya dulu ya, Distan, mata kuliah sistem monitoring dan evaluasi anggaran. Jadi Bapak masuk tim gitu ya. Di situ Bapak sempat baca gitu ada grand design. Grand design itu ada rencana 5 tahun ke depan. Mau dibawa kemana monet kinerja anggaran gitu ya. Nah, untuk subdit evaluasi kinerja penganggaran kementerian lembaga, saat itu ada 4 hal yang mimpi kita di DJA gitu ya. Pertama adalah kita kuatkan aplikasi monet kinerja anggaran yang aplikasi smart ini gitu ya. Terus yang kedua kita juga akan terkait dengan ini pelaksanaan reward and punishment, karena pada saat itu kan banyak juga tentangan dari menteri pimpinan lembaga, kok bisa-bisanya si Menteri Keuangan ini ngatur-ngatur kita gitu. Ibaratnya begitu ngomongnya kan. Kita kan sama-sama selevel menteri gitu, tapi kok bisa-bisanya Menteri Keuangan kok menilai kinerja kita. Harusnya yang menilai kinerja menteri itu adalah presiden, karena atasannya menteri kan presiden gitu ya. Akhirnya akhirnya kemudian payung hukumnya ditingkatkan gara-gara ada yang protes itu ya. Semua dengan tugas Menteri Keuangan akhirnya ditetapkan dengan peraturan presiden gitu ya mengenai reward and punishment. Aman. Nah, 2 hal itu bisa jalan, aplikasi monet kinerja anggaran atau aplikasi smart jalan. Ada 2 hal lagi yang grand design yang kita punya mimpi gitu ya. Satu itu kita juga mau bangun aplikasi monet kinerja anggaran BA-Bun, bagian anggaran bendahara umum negara gitu ya. Nah, kalau di BA-Bun itu di Direktorat Anggaran 3 dulu namanya. Sekarang namanya Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, dan HAM, dan BA-Bun gitu ya. Nah, itu pengen juga dibikinkan seperti aplikasi monet kinerja yang smart ini gitu ya. Nah, aplikasi smart yang kita bahas hari ini itu hanya untuk KL gitu ya. Untuk KL, jadi kalau nggak salah sekitar 87-88 KL lah yang ada bagian anggaran di KL itu ya. Nah, BA-Bun ini kan sendiri dia. Bagian anggaran 999 gitu kan, seperti itu. Nah, ini belum aplikasi monet kinerja BA-Bun. Nah, ini nggak tahu deh Bapak nggak ngikutin lagi apakah sudah berhasil dibangun di DJA gitu ya. Karena per 1 November 2016 yang Bapak alih tugas menjadi dosen di DPKN STAN. Satu lagi yang punya mimpi kita ingin bangun, DJA itu ingin bangun satu lagi terkait dengan pengelolaan iuran dana pensiun. IDP ya, iuran dana pensiun. Ini kan karena sebagai pegawai negeri kita kan dipotong ya, Bapak ya, nanti Anda juga ya, kalau sudah jadi pegawai negeri akan dipotong ininya kan, gajinya sebesar ada namanya IWP ya, IWP, iuran wajib pegawai ya.
Iuran wajib pegawai itu komposisinya kan berapa tuh? 2%-nya askes dulu ya. Satu lagi 8%-nya itu untuk tunjangan hari tua dan ini ya, ya untuk pensiun gitu ya, seperti itu. Nah, nggak tahu Bapak juga nggak ngikutin, tapi yang Bapak tahu kemudian untuk pengelolaan iuran dana pensiun ini kemudian dibentuk salah satu lagi direktorat di DJA, namanya HPP, Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran gitu ya. Nah, di sini karena beban kerjanya ternyata terlalu berat kalau ditanggung oleh Direktorat Sistem Penganggaran. Akhirnya muncul satu direktorat lagi gitu ya. Salah satu tugasnya adalah ya ini memberikan penilaian dan persetujuan kalau misalnya ada kementerian lembaga yang mengajukan perubahan besaran tunjangan kinerja. Nah, itu masuk ke Direktorat HPP. Nah, termasuk juga yang dana pensiun ini gitu ya. Itu di Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran DJA. Tuh ya. Oke. Mungkin pertanyaan satu lagi, sempat ngelihat nggak tadi address atau untuk ketika masuk ke aplikasi Smart yang tahun 2020 dan 2021 itu berbeda. Masih ingat nggak? Sekilas tadi. Citra, sempat lihat nggak Citra? Iya, apa Pak, kalau yang 2020 namanya apa? Masuk ke webnya? HTTP ini Pak, Monef Anggaran Kemenkeu. Kalau yang tahun 2021 HTTP Smart Kemenkeu, Pak. Oh ya, kalau yang Smart 2020-nya monef.anggaran.kemenku.go.id gitu ya. Iya, kalau Pak. yang 2021 Smart ya, smart.kemenku.go.id gitu ya. Oke, menyimak rupanya ya. Oke, tadi sempat dibilang ada cut off gitu. Sempat mendengar nggak tadi cut off gitu? Ada Bayuan nggak di sini? Nggak ada ya? Oh iya, ada Bayuan di kelas ini. Bayuan, bisa respon Bapak? Mana si Bayuan? Halo, Pak. Ya, di mana ini? Kok ada nada deringnya nih? Kayaknya ada yang ngebel gitu. Kayak Pak, gimana, Pak? Iya, Bapak mau tanya ini. Coba, tadi kan sempat disinggung tuh sama Pak Ya, Pak. Langgeng. Pak Langgeng, katanya ada kayak ada cut off gitu, cut off untuk pengisian realisasi capaian output dan apa segala macam di aplikasi Smart 2020 untuk tahun 2020 dibatasi sampai 25 Februari gitu kan. Dan untuk tahun 2021 sampai 15 Januari 2022. Mungkin Bayuan punya pengalaman kemarin mengenai apa minta data ke KPPN Jakarta berapa kemarin? 2 apa Jakarta 4? Untuk nilai EK KPPN Jakarta 2 tahun 2020 katanya mengalami kesulitan. Nah, coba cerita dulu deh, gimana ceritanya? Biar teman-teman tahu itu mengenai cut off itu gimana. Oh ya Pak, jadi gini Pak, mungkin sedikit cerita aja ya buat teman-teman juga, jadi pembelajaran juga. Ya Pak. Oke, jadi kan saya ngambil data dari KPPN Jakarta 4 dari tahun 2019 sampai 2020. Nah, itu sempat minta datanya dari aplikasi Smart. Cuma dari orang KPPN-nya itu bilang kalau misalkan datanya udah nggak ada ya Pak ya, udah hilang gitu. Nah, sekarang terus saya pastiin lagi tuh Pak, apakah benar udah nggak ada. Makanya mungkin saya telat ngasih tahu Bapak kalau misalkan datanya itu hilang, karena mau mastiin dulu kalau misalkan datanya masih ada, kita lanjut lagi gitu. Karena kan kalau misalkan untuk menyusun KTTA yang kemarin tuh Pak, kalau misalkan kita ambil dari aplikasi Smart kan istilahnya gampang gitu. Kalau misalkan kita udah lihat datanya, mungkin minim kita hitung-hitungan karena kita udah tahu hasilnya dan juga jumlahnya berapa, tinggal kita tampilkan aja di situ gitu. Cuma yang jadi kendala kemarin adalah dari pegawainya sendiri bilang kalau misalkan data untuk tahun 2019 dan juga 2020 itu sudah di cut off gitu ya Pak. Oke, itu ya mungkin gambaran dari Bayuan gitu ya, karena nulis KTTA-nya kan kemarin tentang EK ya, EK di Jakarta 4 ya 2019-2020. Nah, ternyata datanya untuk evaluasi kinerja anggaran Satker KPPN Jakarta 4 itu sudah nggak bisa diambil lagi datanya gara-gara ini tadi ya ada perubahan
aplikasi gitu ya, makanya di cut off gitu ya, di cut off untuk tadi realisasi untuk capaian output realisasi segala macam yang data yang perlu diisi di aplikasi Smart untuk tahun 2020 itu di cut off tadi sampai tanggal berapa tuh, sampai dengan 25 Februari 2021 dan kemudian datanya ternyata nggak bisa lagi diambil dibuka lagi sama si di layer Satker. Tentu saja si Bayuan kelabakan gitu ya. Untunglah di saat yang tepat gitu ya, Bayuan ada malaikat penolong gitu ya Bayuan ya. Ada Pak Prabudi Sanusi, teman Bapak di Direktorat Sistem Penganggaran yang karena dia punya akses di level nasional, dia bisa buka gitu ya. Dan data kemudian diberikan kepada Bayuan. Ya Bayuan ya, akhirnya bisa Bayuan ya. Iya Pak, terima kasih banyak Pak sudah membantu. Iya. Nilainya gimana Bayuan TTA? Enggak pas ya? Aduh. Nilai kayaknya belum ini Pak, belum keluar. Masa? Saya iya Pak, ngecek di portal tapi belum ada di portalnya gitu untuk nilai. Ya. Kalau yang lain mungkin sudah ya. Miska sudah bisa nilainya udah ketahuan. Dan apa saja yang perlu diperbaiki gitu ada di portal akademik kan? Kemarin udah muncul Pak nilainya. Nah, iya Bayuan bisa juga tuh. Kalau Bapak ngasih nilainya agak pelit tuh Bayuan karena ya memang ya ngirim laporannya itu menjelang deadline gitu ya. Ngumpulnya besok ya baru jam 10 malam baru selesai ya karena datanya baru siang bisa diperoleh kan. Ya nggak apa-apa, yang penting lulus lah ya. Yang penting pastikan no one left behind katanya kan. Kalau SDGs kan gitu bilangnya kan. No one left behind. Masuknya sekian, lulusnya sekian, sapu bersih, cuci gudang gitu ya. Ini angkatan terakhir, mudah-mudahan lulus semua gitu ya. Udah kangen juga. Amin Pak. Ya, amin ya. Nah, oke, tuh makasih Bayuan ya. Mungkin ada yang ingin mau bertanya mengenai video pertama tadi? Izin bertanya Sudah Pak. dapat gambaran? Gimana Putih? Ya, silakan. Mengenai tadi aplikasi Omspan sama Smart itu, kan kalau Omspan itu nyediain datanya itu berupa IKPA, kalau Smart itu berupa EK ya Pak. Terus kedua aplikasinya itu ada integrasi data. Nah, maksud dari integrasi datanya itu kan berarti nanti aplikasi Omspan itu bisa juga akses data mengenai EK, begitu ya Pak? Iya, jadi gambaran besarnya Omspan itu aplikasi yang gedenya gitu loh. Omspan itu aplikasi yang gedenya karena dia kan menampung data dari berbagai aplikasi yang lain. Misalnya untuk yang DCA aplikasi Smart gitu ya. Seperti itu. Omspan ini yang bisa data-data dari seluruh KPN di seluruh mengenai SP2 yang terbang. Berapa daya saran APBN kita begitu orang akses ramai-ramai ya repot nanti gitu kan. Itu. Jadi kalau untuk mananya sendiri by security-nya tentu aplikasi yang ini berdiri sendiri gitu ya. Jadi, servernya down sendiri gitu ya. Bisa lah dia ini gitu ya. Yang penting data dari aplikasi Smart itu bisa nanti diintegrasikan ke Omspan gitu. Jadi nggak otomatis kalau Omspan-nya down, servernya semuanya aplikasi yang mendukung itu juga down, nggak seperti itu gitu ya. Jadi adalah kalau orang ngerti IT dia ada pengamanannya lah gitu seperti itu. Itu kira-kira bisa nangkep? Bisa Bapak, terima kasih. Ini Bapak perlu juga sampaikan karena ada beberapa teman Bapak yang dulu secara akademik mungkin nggak terlalu menonjol gitu ya ketika kuliah gitu ya. IP-nya dulu pas di kenaikan tingkat dari tingkat 1 dari
tingkat 1 mau naik tingkat 2 itu IP-nya mepet banget gitu ya. Syaratnya dulu kan zaman Bapak IP semester 1, semester 2 digabung itu harus 2,6. Dia IP-nya 2,6 berapa dia. Jadi persatuan mahasiswa 2, lah gitu. Tapi sampai akhir perkuliahan dia lulus gitu ya. Nah, ternyata dia punya kemampuan atau keunggulan yang lebih di bidang IT. Jadi hampir program-program yang dibangun di Dirjen Pembendaraan terkait aplikasi ya, dia dibangun oleh teman Bapak itu, namanya Andika Bangun Patria kalau nggak salah. Sekarang kepala seksi di salah satu KPPN di Sumatera Utara gitu ya. Itu jadi Bapak harapkan Anda jangan underestimate dengan diri Anda sendiri gitu ya. Seperti itu. Boleh jadi mungkin di secara akademik mungkin hafal-hafalnya nggak agak kurang gitu ya, atau gimana gitu ya. Tapi dia ternyata punya kecerdasan di bidang yang lain, misalnya IT gitu ya. Dan seperti itu. Contoh nyata Pak Irwan Suliantoro gitu ya. Pak biasa ngasih contoh Pak Irwan Suliantoro. Teman-temannya itu masih golongan 3C dulu ya. Pak Irwan Suliantoro itu udah golongan 4A gitu ya. Jadi udah mendahului karena dia pejabat fungsional peranata komputer gitu ya. Nah, teman-temannya mentok di 3D, dia mentok di 4B. Sekarang posisinya 4B Pak Irwan itu. Nggak bisa naik lagi karena di DJA dulu peranata komputer yang tertinggi adalah peranata komputer Madya. Yang utamanya ada di Pusintek gitu ya. Di Pusintek, Sekjen Kementerian Keuangan. Makanya dia wah nggak bisa naik lagi saya pangkatnya katanya kan karena udah mentok ini, udah tertinggi di DJA itu peranata komputer Madya. Akhirnya dia melamar juga menjadi dosen di PKN STAN gitu ya. Itu ceritanya. Jadi tolong potensi diri Anda misalnya memang suka dengan IT ya diperdalam gitu ya. Karena masing-masing orang kan garis tangannya beda-beda gitu ya. Misalnya si Putri mungkin punya ketertarikan dengan bidang IT. Enggak apa-apa, ditekuni gitu ya. Seperti itu ya. Itu pesan Bapak. Sepakat? Oke, kita lanjut tadi 7 menit yang kedua ya. Yang 7 menit tadi, yang pertama cukup kali ya. Bapak coba lagi yang 7 menit yang terakhir ya. Mudah-mudahan bisa nggak ada berubah terminologi khususnya. Sudah bisa didengar kah? Belum? Bisa Pak. Sudah, lanjut ya. Terkait dengan yang level Satker, kami tekankan ada KRO dan RO. Itu kira-kira ketersediaan data referensi sedemikian rupa sehingga diharapkan di aplikasi Smart akan tersedia data yang bisa diolah, kemudian dipindah, diolah ke tempat lain, akan disajikan dengan fasilitas yang lebih memadai. Terkait dengan data transaksi entry, nanti ada data-data transaksi yang otomatis sudah tersedia di aplikasi Smart. Yang di warna putih ini adalah data-data yang kalau dia itu tidak ada atau belum dilakukan data pertukaran harus di-entry, atau kalau ada perbaikan harus dilaksanakan re-entry, yaitu realisasi volume RO, progres RO, dan keterangan RO di level Satker. Kemudian di level eselon 1 adalah realisasi indikator kinerja program, serta realisasi indikator output program. Kemudian di level KL adalah realisasi indikator kinerja sasaran strategis. Bapak Ibu sekalian, nanti tampilannya menjadi lebih menarik, diharapkan seperti itu, dan sekarang dalam proses untuk Bapak Ibu bisa lakukan. Yang terpenting sekarang Bapak Ibu bisa melaksanakan entry perbaikan data untuk triwulan 1. Kemudian slide berikutnya, demikian juga nanti di level berikutnya akan ada perbaikan-perbaikan yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan tingkat urgensi pelaporannya. Bapak Ibu sekalian, di akhir daripada pertemuan ini, saya ingin meng-highlight what's next. Dari sini, coba Bapak Ibu sekalian, di slide ini kami ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama adalah Bapak Ibu kita semua perlu memberikan perhatian bahwa di dalam dari uraian kami tadi di dalam penerapan RSPP itu
diharapkan rumusan informasi kinerja anggarannya menjadi lebih tajam, lebih baik, khususnya di level RO, sehingga mencerminkan ketercapaian dan relevansi daripada informasi kinerja di atasnya yang didukungnya sampai dengan di level outcome. Perlu Bapak Ibu kita lakukan langkah konkret setelah ini sebagaimana disampaikan oleh Pak Lisbon Sirait di awal. Kita perlu koordinasi, perlu kita bedah secara khusus per KL bersama unit eselon 1 dalam beberapa hal dengan satkernya. Dan yang terpenting setelah paparan ini, Bapak Ibu mohon dicermati nilai kinerja anggaran tahun 2020 sebagai cermin untuk perbaikan kita di tahun 2021, kemudian regulasi dan aplikasinya Bapak Ibu tolong diperhatikan, dan berikutnya di aplikasinya sudah disajikan. Yang terpenting Bapak Ibu sekalian, di aplikasinya ini bagaimana membuat Bapak Ibu bisa mengakses dengan baik, kemudian memastikan akurasi, ya, akurasi capaian RO utamanya. Kemudian jangan sampai ada kekeliruan data. Kemudian tolong Bapak Ibu sekalian secara bertahap, secara reguler, kami rekomendasikan tiap triwulanan dilaksanakan pengendalian, pengawasan, koordinasi di setiap level pada masing-masing KL untuk menghasilkan kinerja yang optimal. Dan tentunya berikutnya adalah kami beri catatan khusus di sini. Hasil evaluasi harus setali dua mata uang dengan proses perencanaan penganggaran. Bapak Ibu, kami titip evaluasi kinerja merupakan bagian penting, makin kualitas penganggaran di suatu negara, di suatu tempat akan memperhitungkan, menjadikan dasar evaluasi ini benar-benar menjadikan alat proses untuk perencanaan dan penganggaran. Itu kira-kira, Bapak Ibu sekalian. Dan yang berikutnya, kalau gitu langkah-langkah optimalisasi apa yang perlu kita lakukan? Ya, Bapak Ibu sekalian, setelah kami paparkan tadi di 2020, tolong dicek bagaimana dengan capaian kita di masing-masing KL, masing-masing eselon 1, masing-masing satker. Tolong dibandingkan dengan rata-rata nasional. Kalau di eselon 1 rata-rata KL-nya, di satker rata-rata satunya, kita pacu untuk memberikan feedback tahun 2021. Kemudian pastikan beranjak di 2021, pastikan beres dulu. Di 2021 ini, di awal triwulan 2 ini. Kami bersama setelah ini akan kolaborasi bersama anggaran bidang, dan bersama Bapak Ibu sekalian silahkan follow up atas dasar surat yang telah kami kirimkan kepada Bapak Ibu sekalian. Berikutnya adalah tolong di level pimpinan untuk masing-masing tingkatannya memberikan awareness yang memadai, memastikan ketersediaan SDM dengan kapasitas dan kapabilitas yang memadai. Utamanya Bapak Ibu sekalian, KL dengan satker yang beragam banyak, pastikan sistem jalan. Jangan sampai sudah mapan kemudian mutasi SDM-nya, kemudian menjadi memulai dari baru lagi. Pastikan sistem jalan. Dan yang lebih penting itu adalah eksekusinya. Eksekusinya adalah 4 hal. Pastikan data informasi kinerja itu tersedia. Kalau level satker yang tersebar di seluruh Indonesia itu capaian itu tersedia. Ini yang kadang-kadang sulit. Walaupun Bapak Ibu semangat, kalau datanya tidak tersedia itu susah. Pastikan tersedia, itu harus perlu ada komitmen, will. Kemudian yang kedua, pastikan data yang tersedia itu akurat. Karena akurasi data di aplikasi, di hasil evaluasi ini tergantung daripada Bapak Ibu sekalian. Makanya itu didisklaimerkan di dalam PMK ini. Kemudian yang ketiga adalah silakan monitor pelaporannya dan capaiannya secara disiplin. Laporkan secara disiplin tepat waktu, nggak boleh di akhir tahun. Dan yang terakhir adalah Bapak Ibu agar masing-masing secara periodik berjenjang terbitkan pemberitahuan, buatkan WA group, kemudian dalam beberapa undang via Zoom, melihat progresnya, capaiannya, sehingga sampai akhir tahun tertracking dengan baik.
Oke, sudah ya. Sudah kita dengarkan bersama tadi paparannya Pak Langgeng ya, Langgeng Sowito. Tadi yang perlu dicatat mungkin tadi ya, ada pesan-pesan terakhir beliau gitu ya, arah pengembangan evaluasi kinerja anggaran itu gitu ya. Ini setidaknya mencakup 3 hal gitu ya. Pertama mengenai regulasi. Dengan adanya PP 17 tahun 2017 tentang sinkronisasi perencanaan penganggaran, akhirnya itu berimplikasi kepada RSPP kan, redesign sistem perencanaan penganggaran, yang kemudian mengubah ada beberapa ya istilah nomenklatur segala macam dan pengukuran gitu ya mengenai EK. Jadi di layer satker ada KRO dan RO seperti itu kan ya. Nah, akhirnya ya aplikasi ininya juga perlu diupdate gitu ya. Yang kedua, arah pengembangan evaluasi kinerja anggaran adalah mengenai IT-nya gitu ya. IT-nya termasuk di sini juga aplikasi pendukungnya. Aplikasi smart harus selalu diupdate gitu ya, sesuai dengan kebutuhan ya, seperti itu. Terus satu lagi tadi ada pesan arah pengembangan evaluasi kinerja anggaran juga harus mencakup mengenai sumber daya manusianya gitu ya. Iya, jangan sampai katanya yang sudah ini mapan gitu ya kementerian, ada orang dipindahkan gitu ya. Terus gara-gara satu orang tadi gitu ya bisa menyebabkan sistem yang di KL itu menjadi berantakan gitu ya. Nah, untuk di DJA kita lumayan bagus gitu ya kaderisasinya gitu ya. Kalau kita lihat di Direktorat Sistem Penganggaran, peranata komputernya itu semakin banyak gitu ya. Tidak seperti di awal-awal dulu pas Pak masuk tahun 2005 gitu ya. Yang mengawal aplikasi RKKL DIPA itu cuma beberapa orang gitu ya. Jadi benar-benar Pak seperti Iwan Suliantoro kalau ada sosialisasi mengenai aplikasi RKKL DIPA itu ada update-nya, mereka akan diundang ke seluruh Indonesia gitu ya. Karena ya itu ya, karena orangnya terbatas gitu ya, orangnya terbatas seperti itu. Terus sekarang dengan adanya jabatan fungsional di DJA, peran SDM kita semakin diperhitungkan gitu ya. Jadi analis anggaran itu jabatan fungsional, jabatan analis anggaran itu yang paling tinggi nanti bisa di DJA. Analis anggaran utama ada di DJA. Jadi kalau analis peranata komputer itu di DJA cuma sampai mentok peranata komputer media level 3 gitu ya. Yang level 4-nya utama nggak bisa di DJA. Tapi kalau analis anggaran ini bisa, utamanya ada di level tertingginya ada di DJA. Sedangkan analis anggaran di bawahnya itu bisa ada di DJA maupun di kementerian lembaga gitu ya. Jadi seperti itu ya. Boleh jadi Anda juga berminat nanti menjadi analis anggaran gitu ya. Seperti itu. Ya. Satu lagi mungkin apa yang kira-kira masih belum Bapak sampaikan. Mungkin tadi sempat disinggung juga ini ya. Nggak tahu dulu pernah dapat tugas kelompok kerangka konseptual monitoring evaluasi anggaran. Di situ ada sempat dinyatakan dalam literatur yang Bapak share itu gitu ya, membangun sistem monet pemerintah, ada hal-hal apa saja yang perlu dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, yang Bapak masih ingat itu apa? Yang kalau misal jangan terlalu banyak pengembangan yang membuat sistem MONEF itu menjadi tidak praktis dan sulit digunakan. Nah, jadi fungsi aplikasi yang user friendly itu penting gitu ya. User friendly itu penting. Jangan sampai dulu ketika Bapak baru masuk di Ditjen Anggaran itu gitu ya, aplikasi RKKL itu leletnya minta ampun, lambatnya minta ampun gitu ya. Karena memang servernya bukan server ya, memang aplikasinya dulu ya nggak tahu deh agak lambat, tapi dengan seiring waktu akhirnya aplikasinya bisa lebih cepat gitu ya dalam pemrosesan datanya seperti itu. Oke, giliran Bapak ingin bertanya berikan kesempatan yang ingin bertanya mengenai video yang 7 menit terakhir. Ada yang mau bertanya kah? Belum ada? Nggak usah malu-malu? Belum? Belum ada ya? Oke,
Kalau nggak ada, kita lanjut ke skenario kita yang sesuai dengan apa di PPT kita. Bapak secara singkat menyampaikan bahan paparan dari Subdit TIP, Teknologi Informasi Penganggaran. Tentu saja enggak semuanya, karena ada 40-an halaman, waktunya tinggal berapa nih? Kalau di portal tinggal 24 menit ya. Mungkin Bapak loncat-loncat saja ya. Bapak ya. Pak coba untuk menjelaskan mengenai di sini outline-nya banyak sekali, mungkin yang penting di latar belakang, hal baru dan highlight mungkin ya yang penting ya. Kalau yang lain bisa dibaca sendiri ya. Dan untuk yang perhitungan segala macam, nah itu nanti membantu kita untuk di pertemuan berikutnya ya, pemahaman kita. Jadi rencananya di pertemuan ke-11 kita kan latihan menghitung EK. Cuman sakernya nggak banyak nih, sakernya cuma 1 kalau nggak salah, ini eselon 1-nya 1. Sudah. Di pertemuan berikutnya kita akan beranjak menghitung EK lebih menantang lagi karena sampai level KL. Jadi ada menghitung EK beberapa satker di dalam satu unit eselon 1 gitu ya. Terus naik lagi berapa unit eselon 1 untuk mendukung menghitung EK di level KL ya. Jadi kalau latihannya semakin banyak semakin baik. Kalau di tahun yang lalu latihan menghitung EK kalau nggak salah ada 3 kali ya, ada 3 kali. Tapi karena sekarang direncanakan ada kuliah umum, jadi diambil satu pertemuan itu. Rencananya hari Kamis kita ya, kuliah umum ya, sama Pak Direktur PA ya, Pelaksanaan Anggaran DJPB. Oke, itu udah dihitung satu pertemuan ya. Jadi kita tinggal kemungkinan ya tinggal terakhirnya nanti mungkin ada kuis lagi, kuis pra UAS ya, menghitung EK biar lebih mahir lagi gitu ya, sehingga nanti pas UAS-nya sudah lebih teliti, lebih cepat dalam menghitung hingga hasilnya bisa optimal. Biar apa? Ya, bisa menutup lah nilai yang UTS kemarin yang kurang memuaskan gitu ya. Seperti itu. Oke, Bapak mulai yang pertama ini latar belakang, mungkin cepat aja ya, latar belakang karena adanya PP, wilayah terbitnya PP 17 tahun 2017 tentang sinkronisasi perencanaan penganggaran. Yang kemudian timbul kebijakan RSPP, desain perencanaan penganggaran ya, seperti itu. Terus yang selanjutnya ini kita mungkin hal baru ya, di aplikasi baru Smart 2021 ini alamat address-nya tadi seperti disampaikan ya, ini udah berubah dari Monef Anggaran Kemenku.id jadi Smart ya, Kemenku.id. Terus pengembangannya juga dilakukan secara bertahap. Nah, ingat tadi apa yang perlu dilakukan dan yang dihindari gitu ya, agar bisa membangun Monef Monef kinerja yang optimal lah gitu ya. Ini tadi disebutkan jangan terlalu banyak pengembangan yang membuat sistem Monef menjadi tidak praktis dan sulit digunakan gitu ya. Terus dibutuhkan juga usaha jangka panjang yang berkelanjutan dengan ditambah pula kesabaran gitu ya, kesabaran, ketekunan untuk membangun sistem Monef yang baik dan efektif gitu ya. Dua hal itu perlu diwanti-wanti gitu ya. Jangan sampai upaya yang sudah dilakukan mengenai penguatan Monef kinerja anggaran ini menjadi berantakan lagi, karena ini udah dirintis dari tahun 2010 gitu ya, 2010 sampai udah 12 tahun gitu ya, seperti itu. Terus menggunakan layout baru yang lebih modern dan lebih penting lagi user friendly gitu ya tadi ya, lebih ramah lah dengan pengguna gitu ya, lebih mudah untuk menggunakan aplikasi ini. Terus environment yang lebih handal serta keamanan yang lebih baik, tadi by security dan by IT katanya Pak, istilahnya Pak Langgeng tadi ya. Terus tujuannya adalah data dan informasi yang lebih real time ya, bisa diakses kapan saja dengan akurasi data yang juga lebih valid gitu ya, seperti itu. Satu lagi mungkin ini ya. Jadi kalau dulu Bapak ketika mengakses aplikasi Monef Anggaran gitu ya, itu pas menghitung data tentang reward and punishment, capaian output,
realisasi anggaran sebenarnya kita ambil dari data aplikasi Monef itu, dan kita bisa download datanya. Nanti bisa ke dalam bentuk Excel, bisa kita olah datanya seperti itu ya. Jadi memudahkan sekali gitu ya bagi kita. Jadi begitu kita ketemuan untuk konfirmasi dengan bagian evaluasi di Biro Perencanaan dan Keuangan KL, kita udah punya data yang kuat sekali gitu ya. Jadi mereka ketika pemberian reward and punishment itu udah ibaratnya udah kalah debat dia, mesti ya. Kita punya data yang kuat gitu, nggak bisa dibantah gitu ya, seperti itu. Oke, ini highlight-nya untuk proses bisnis di aplikasi Smart 2021. Ini ada berapa nih? Ada 7 ya. Ada 7 ya. Highlight-nya itu ya. Jadi pertama, perubahan nomenklatur pada indikator kinerja di semua level user, baik di level KL, Uni Eselon 1 dan Satker. Juga formula perhitungan nilai kinerja untuk indikator capaian ini menggunakan rata-rata geometrik gitu ya. Rata geometrik itu yang pangkat-pangkat itu loh ya. Masih ingat kan? Hitungnya pakai pangkat per pangkat gitu ya. Terus objek Monef level Satker adalah RO. Indikator RO gitu ya, tidak lagi masuk yang untuk IKK-nya, tidak lagi masuk dalam perhitungan nilai kinerja ya. Di perhitungan indikator kinerja, nah ini ada batasan minimal, ada 1%, ada beberapa juga batasan maksimal, capaian output maksimal 120% kayak gitu ya. Ini harus juga diperhatikan gitu ya, jangan sampai keliru ya. Terus peningkatan by security, level keamanan informasi dan data ya. Terus keberlanjutan sinergi antara DJA, DJPB dalam pelaporan Monef EK dan IKPA gitu ya. Ini proses bisnis tadi sudah disampaikan oleh Pak Langgeng Suwito. Perhitungan nilai kinerja ini dilakukan secara berjenjang, bertahap gitu ya. Level pertama nilai kinerja Satker, ya dia mengukur aspek implementasi yaitu daya serap anggaran, ada capaian output, konsistensi dan efisiensi. Terus nilai kinerja di level Satker itu akan dikompilasi atau mendukung nilai kinerja di unit eselon 1 atasnya. Nah, untuk level unit eselon 1 dia menghitung bukan cuma aspek implementasi tapi juga aspek manfaat di unit eselon 1 itu. Mengenai CSP ya, capaian sasaran program gitu ya. Nah, terus juga diperhitungkan nilai kinerja Satker yang ada di bawahnya. Kalau nilai kinerja Satkernya ada Satkernya ada 5, ya nilai rata-rata 5 Satker itu dirata-ratakan berapa. Sehingga nanti akan berkontribusi menghitung nilai kinerja di level unit eselon 1. Secara berjenjang juga nilai kinerja unit eselon 1, beberapa unit eselon 1 di Kementerian Lembaga akan mendukung kinerja di level Kementerian Lembaga. Di level Kementerian Lembaga yang diukur itu adalah aspek manfaat dan nilai kinerja unit eselon 1 rata-ratanya seperti itu. Jadi prediksi Bapak untuk soal UAS nanti Anda diminta menghitung dari mulai Satker ya, mungkin Satkernya dikasih ada 2 Satker atau 3 Satker, unit eselon 1-nya juga mungkin ada 2 unit eselon 1 gitu ya, untuk kemudian menghitung berapa nilai kinerja dari KL tersebut berdasarkan 5 Satker tadi dan 2 unit eselon 1 gitu ya, sehingga dapat berapa nilai kinerja KL-nya. Gitu ya. Jadi kalau kendalanya masih tetap sama, kendala waktu dan ketelitian gitu ya. Jadi waktunya terbatas, untuk UAS mungkin ya sama. Mungkin kalau 2 SKS maksimal 90 menit ya, 1 jam 30 menit gitu ya. Nah, boleh jadi kalau nggak dilatih gitu ya, nanti akan kehabisan waktu untuk menyelesaikan kerjaan menyelesaikan UAS itu ya. Oke, Bapak sih berharap Anda bisa optimal di UAS ya. Oke, ini perhitungannya. Ini cuma mengulang saja gitu ya. Di level Satker ada bobotnya ya. Ada 4 variabel yang diukur dengan masing-masing bobotnya. Untuk nilai eselon 1 juga seperti itu ya, ada aspek implementasi dan aspek manfaat dengan cara merata-ratakan berapa nilai kinerja di level Satkernya 5 tadi ada 5 dirata-ratakan berapa dikasih bobot gitu ya. Seperti itu kan. Aspek manfaat ini di level unit eselon 1 itu sendiri ya. Ya dapat angkanya seperti itu ya. Oke, terus hitungan nilai kinerja KL juga tadi ada aspek manfaat dan nilai kinerja di unit eselon 1 rata-ratanya sehingga dapat totalnya berapa ya.
Ini kategorinya ya udah pernah sampaikan. Kalau di atas 90 dia sangat baik. Ya, oke. Proses bisnis bisa kita lewati ya. Mungkin yang apa? Ini bisa kita lewati saja ya. Langsung kita masuk ke hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, tadi disebutkan ada layer Satker, unit eselon 1 dan KL serta layer nasional. Di level Satker ini yang perlu diperhatikan adalah pengisian RPRO-nya, realisasi volume rincian output bulanan secara lengkap. Dia selain tertib dalam pengisian realisasi juga harus diyakini akurasi kualitas datanya ya. Jadi kualitas datanya yang diisikan itu valid ya. Terus penyerapan anggarannya optimal, juga konsistensi realisasi anggaran bulanan terhadap RPD. Jadi manakala RPD-nya tidak atau kurang sesuai, si Satker bisa mengajukan revisi RPD gitu ya, biar nilai konsistensinya akan lebih optimal seperti itu. Di unit eselon 1 yang perlu diperhatikan adalah kelengkapan sasaran program dan output program beserta indikatornya. Pengisian realisasi indikator kinerja program dan output program serta rata-rata nilai Satker. Diupayakan untuk mendorong Satker yang ada di bawahnya itu ya untuk melakukan pelaporan kinerja anggaran secara tertib dan pengisian datanya juga lebih baik seperti itu. Nah, di level KL ini dia di hal yang perlu diperhatikan kelengkapan sasaran strategis beserta indikatornya serta pengisian realisasi indikator sasaran strategis secara tertib gitu ya. Dan juga dia mendorong unit eselon di bawahnya, Satker yang berada di bawah, baik itu Satker yang KD atau KP gitu ya. KD itu kantor daerah, KP itu kantor pusat. Ini juga tertib melakukan pelaporan kinerja anggaran ya, dan datanya juga dipastikan berkualitas dari sisi akurasi ya, keakuratan dan validitasnya. Seperti itu. Oke, ini contoh capaian kinerja anggaran di Kementerian Luar Negeri ya. Tahun anggaran 2019 sampai dengan pengisian 25 Februari 2020 cut off-nya tadi kan ya, dan tahun 2020 ya, cut off-nya tadi 25 Februari 2021. Kalau tahun 2021 kan cut off-nya lebih dipercepat ya, jadi tanggal berapa tadi Bayuan? 15 ya, 15 Januari 2022 gitu ya. Kelihatan di sini ada peningkatan ya. Ada peningkatan dari 95,81 menjadi 95,86 seperti itu. Tapi harus juga dibandingkan dengan rata-rata nasional gitu ya. Rata nasional berapa? Nah, itu benchmarknya seperti itu ya. Oke. Nah, ini contoh capaian kinerja anggaran di unit eselon 1 lingkup Kementerian Luar Negeri ya. Nah, kalau ada rata-rata yang di bawah, nah ini perlu ini gitu ya, perlu ekstra kita lihat gitu ya. Misalnya rata-ratanya 91. Nah, ada yang di bawah 91. Nah, kita tengok nih ada misalnya 90 lah batasnya ya, ada 2 yang di bawah 90. Sekjen dan Ditjen kerjasama multilateral. Nah, ini harus kita ini benar gitu ya. Kita pantau gitu ya, seperti itu. Itu contohnya kalau melakukan monitoring dan evaluasi kinerja penganggaran KL mitra kerja kita gitu ya. Ini proses revisi, mungkin yang perlu disampaikan mulai tahun anggaran 2022 atau 2021 ya, yang SAS itu tidak digunakan lagi, diganti dengan Sakti. Nah, pernah dengar nggak? Mungkin pas PKL dulu gimana? Pernah dengar itu nggak? SAS tidak digunakan lagi, diganti dengan Sakti. Sebelumnya Sakti baru digunakan secara ini ya terbatas karena ada beberapa kementerian lembaga yang menjadi piloting gitu ya. Tapi kayaknya untuk tahun 2022 ini kayaknya 100% ini sudah digunakan oleh seluruh KL dan Satker ya. Jadi aplikasi SAS tidak digunakan lagi. Sudah gunakan aplikasi Sakti secara penuh ya untuk tahun 2022. Ya. Oke, lanjut. Proses revisi informasi kinerja tadi ya. Jadi yang Bapak bilang aplikasi dulu namanya aplikasi Adik RKKL, arsitektur dan informasi kinerja RKKL gitu ya. Sekarang namanya aplikasi 1 DJA. Ini KL akan mengajukan surat usulan kepada DJA ya. Nah, nanti akan ditelaah bersama
dengan Direktorat Anggaran Bidang gitu ya. Apakah disetujui usulan perubahan terkait informasi kinerja di kementerian lembaga seperti itu. Ya, ini sekilas seperti itu proses revisi di 1 DJA-nya ya. Oke, mungkin itu saja ya. Kalau yang lain tinggal penjelasan ini ya. Pas waktunya habis dan di sini juga sudah mau azan zuhur. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan ya. Masih ada waktu 10 menit ya, 10 menit. Nah, kalau di portal tadi Bapak mulai 10.25, artinya jam 12.25 udah bisa tutup ya, 100 menit. Nah, ada kira-kira Prima sudah apa kira-kira yang dapat ide dari paparan TIP ini, subdit TIP? Yang menarik apa menurut Prima? Prima bisa respon? Mungkin suara Bapak gimana Prima, terdengar jelas? Jelas Pak, jelas. Gimana? Menurut Prima yang menarik apa dari paparan subdit teknologi informasi penganggaran? Belum ada ide? Sudah bagus? Mungkin yang integrasi tadi sih Pak. Oh ya, integrasi. Coba di halaman berapa ya tadi? Masih ingat nggak? Integrasi. Oh iya. Integrasi itu di apa yang di PPT yang ini, yang Bapak lampirkan. Yang ini bukan? Bukan. Ini yang integrasi smart sama smart sama Omspan. Di slide berapa ya, Bapak? Lupa. Aplikasi integrasi. Nah, menariknya menurut Prima yang apa? Menarik aja Pak, kan itu kan kalau Omspan sama smart itu kan outputnya beda. Kalau Omspan kan IKPA gitu Pak, kalau smart EK. Tapi kayak ya menarik aja kalau memang bisa diintegrasiin gitu, berarti sinergi dari sistemnya itu dapat gitu. Oke, artinya enggak aplikasinya sendiri-sendiri gitu ya. Ego misalnya DJA cuman ngawal aplikasi EK saja, DJPB ingin punya aplikasi sendiri juga, Monet PA itu kan. Ternyata maksudnya kinerja masing-masing Pak, tapi di sini tuh bisa saling bersinergi gitu. Saling mendukung ya. Oke, sip ya. Memang perlu itu ya supaya nilai-nilai Kementerian Keuangan kan seperti itu ya. Ada prospek, ada S di situ, sinergi gitu ya. Memang gampang diucapkan gitu ya. Kalau dulu kan istilahnya koordinasi gitu ya, gampang diucapkan, tapi kalau di lapangan ego masing-masing kadang-kadang lebih menonjol gitu ya. Nah, sinergi kan sebenarnya bagian dari itu ya. Oke, makasih Prima. Yang lain mungkin ada yang menarik dari paparan TIP atau dari video tadi, mungkin ada yang kelewat. Ada yang ingin menambahkan? Wildan, silakan. Ingin bertanya mungkin yang slide highlight probis ya. Poin keempat. Poin berapa? Mungkin saya masih kurang menangkap Pak. Yang indikator rincian output yang dulu tidak lagi masuk dalam perhitungan itu Pak. Ini masalah metode pengukuran yang di untuk menilai EK di level layer satker gitu kan. Nah, di IKK kan nggak diperhitungkan lagi ya, IKK indikator keluaran kegiatan. Nah, sekarang dia mengukurnya RO atau CRO ya, capaian rincian KRO klasifikasi rincian output dan rincian output gitu ya, seperti itu. Nanti ketahuan sih kalau mau dilihat perbandingannya di lampiran PMK 214 ya tahun 2017 dan PMK 22 ya tahun 2021 ya. Itu sih cuman bedanya di situ aja, tidak digunakan lagi IKK, tapi kita udah ngitung
ada yang KRO dan CRO dan RO-nya gitu ya, CRO-nya. Nanti mungkin di pertemuan ke-11 kita bisa lihat ininya ya. Kalau di pertemuan ke-9 juga sebenarnya sudah ada pengantar kalau nggak salah. Apa-apa ya saja yang berubah. Nah, di situ mungkin dibaca lagi, Wildan ya. Oke, bisa Wildan? Baik Pak, terima kasih. Iya. Kita masih ada waktu sedikit lagi. Mungkin Bapak harus ke portal dulu biar dia alarmnya nggak teriak ya. Biar alarmnya nggak teriak. Nggak enak juga. Telinga kita mendengarnya gitu ya. Oke, ini tinggal 4. Beda dengan Bapak katanya nggak stabil. Ya udah Bapak tutup lagi kalau gitu ini ya. Video Bapak kali ya. Daripada Bapak ditendang sama Zoom-nya kan. Oke, gimana? Masih ada yang ingin ya ngasih komen, ngasih masukan, atau bertanya lagi silakan. Masih ada waktu kita 3 menit. Saya mau nambahin yang menarik aja, Pak. Ya, dia gimana dia? Yang di capaian kinerja anggaran. Gimana yang menarik menurut dia? Capaian kinerja anggaran, Pak. Itu di bagian mana? Lumayan jauh gitu, Pak, jaraknya. Ada yang 98, ada yang 80 gitu, Pak. Oh, tadi ada yang nilai yang Kementerian Luar Negeri gitu, dapat 90 berapa gitu ya? 95,81 gitu, bukan? Yang direktorat yang banyak ini di halaman di slide 16. Oke, coba kita buka ya. 16. Oh, ini variasinya gitu ya. Variasinya kok bisa jauh gitu ya antara satu direktorat jenderal dengan direktur jenderal yang lain gitu ya. Ya, Pak, mengapa lumayan kok bisa jauh. Gitu ya? Mengapa kok bisa jomplang gitu ibarat gitu ya? Itu kan Iya, Pak. maksudnya dia. Oh iya. Ada yang 98, ada yang 81. 80. Ini kan tentu ini harus mereka introspeksi diri juga gitu ya, dari nilai eselon 1 di Kementerian Luar Negeri. Boleh jadi ada yang mungkin indikator kinerjanya yang menunjukkan ukuran keberhasilannya itu mungkin memang agak berat gitu ya untuk bisa dicapai. Ada juga mungkin yang dalam menyusun target-target kinerjanya terlalu mudah gitu ya. Bisa jadi penyebabnya seperti itu dia ya. Makanya harus selalu dilakukan evaluasi secara terus-menerus gitu ya. Itu mungkin jawaban dari Bapak. Atau memang mungkin yang terbaik mungkin di Direktorat Jenderal Informasi dan Informasi Publik ini gitu ya. Karena ini memang Direktorat Jenderal yang mungkin yang powerful di Kementerian Luar Negeri ya. Ini kan terkait diplomasi gitu kan, memang vital gitu ya. Mungkin mereka prioritasnya unit eselon 1 ini mungkin yang kinerjanya yang perlu menjadi andalan gitu ya. Boleh jadi seperti itu ya. Harusnya sih semua pasang target yang menantang gitu ya. Betul nggak dia? Ya. Betul, Pak. Ya itu dapurnya mereka. Makanya ada tadi aplikasi 1DJA itu kan. Jadi kalau memang mereka mungkin indikator kinerjanya terlalu berat untuk dicapai, mereka bisa melakukan juga penyesuaian gitu ya. Seperti itu dia jawaban Bapak ya. Baik, Pak. Cukup. Iya ya. Oke, kayaknya waktu kita sudah nggak kerasa ya. Kalau aplikasi memang menarik itu ya, udah jam 12:09, masih 1 menit lagi gitu ya. Bapak, ini ya, mohon Anda coba kerjakan dulu latihan soal di pertemuan ke-11 ya, yang udah Bapak share ke Iqbal ya. Coba dikerjakan dulu dengan menggunakan Excel yang ada dulu lah. Anda bikin rumus sendiri nggak Bapak. Nanti di pertemuan berikutnya kemungkinan besar ada kunci jawaban yang versi dari Pak Irwan itu selalu ada biar untuk membantu Anda ketika Anda akan menjalani UAS ya. Jadi biar lebih adil lah gitu ya. Ini ada kunci jawaban yang versi Excel yang sudah ada rumusnya, nanti Anda bisa gunakan.
Tapi untuk sementara pertemuan ke-11 diminta si mahasiswa coba dengan cara sendiri gitu ya, pakai rumus sendiri dengan Excel atau tulis tangan juga nggak apa-apa, dikirim by Excel atau by tulis tangan nggak masalah ya. Yang penting kita bahas nanti di pertemuan ke-11-nya berapa nilainya yang betul seperti apa ya. Itu mungkin yang perlu Bapak ingatkan, tolong dikerjakan dulu semampunya untuk yang TM11. Demikian yang kita hari ini ya, lebih kurangnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri dengan menyebut alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih ya. Waalaikumsalam.